Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad ibn Abdullah wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa bis sanadil muttasili ila muallifi sahibil kitabah Asy-Syaikh Muhajirin Amsar Al-Batawi wal Imam Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani dzil karamah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulubihima fi daraini amin, wa yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ya'maluna al-khairati fahtasabah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dan para pemirsa yang menyaksikan secara langsung, pagi hari ini kita akan masuk membahas hadis yang ke-13 ya, hadis yang ke-13, hadis yang terakhir ketika membicarakan tentang najis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Waqidin Al-Laythi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma kuti aminal bahimati wahiya hayyatun fahuwa mayyitun. Segala sesuatu yang dipotong dari binatang dan binatang itu masih dalam keadaan hidup, fahuwa mayyitun, maka hukumnya bangkai ya. Jadi nggak boleh kita memotong sebagian dari binatang ya, itu hukumnya bangkai dan haram dimakan. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa lafzulahu. Hadis ini ditakhrij, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini kedudukannya bagus, hasan. Wa lafzulahu, dan hadis ini menurut periwayatannya dari Imam At-Tirmidzi. Nah, Bapak Saudara sekalian, hadis ini kalau kurang kita mendapatkan bimbingan dari para ulama, bisa jadi berbahaya kita memahaminya. Ada orang yang biasa siang itu suka cabut bulu ayam, kemudian dimasukkan ke telinganya, gatal gitu. Apakah itu termasuk makuti aminal bahim? Padahal di dalam Al-Quran itu surah An-Nahl ayat ke-80, wa min aswafiha, dan dari bulu domba. Bulu domba itu boleh walaupun diambil masih dalam keadaan hidup. Wa aubariha, bulu onta. Nah, bulu onta yang panjang yang merah itu boleh dimakan, diambil dalam keadaan masih hidup. Asasan wa mata'an ilahin, ya, sebagai peralatan rumah tangga atau sebagai perhiasan. Nah, yang dimaksud itu
ada tradisi ketika mertuanya datang ke rumah, tidak ada yang bisa dihidangkan karena memang pada zaman itu tidak seperti sekarang tingkat kesejahteraannya. Kaki kambing dipotong satu, ya, dihidangkan untuk mertuanya, untuk orang tuanya. Nah, memakannya hukumnya mayit, hukumnya bangkai, tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh memisahkan daging dari binatang itu selama dia masih hidup. Nah, di dalam ayat yang menjelaskan An-Nahl ayat 80, di luar daging boleh. Nah, itu yang dimaksud semua jenis bulu. Kalau kita lihat di Australia itu, ya, masih hidup, kemudian dicukur dan itu jadi wool, ya, banyak, itu tidak mengapa, boleh, ya. Nah, jadi di dalam syarah dikatakan fakhulasatu ma dzakarna annal lahmal munfasila minal hayy fil hukmil mayyit. Maka kesimpulan yang kami sebutkan bahwa daging yang terpisah dari binatang yang masih hidup hukumnya bangkai. Wa huwa mahkumun binajasatih, dan dia hukumnya najis. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ya, terjadi perbedaan pendapat tentang tulang, ya, tulang. Bagaimana seandainya gajah yang dipotong taringnya, apakah itu membolehkan atau diperbolehkan karena dia diambilnya dalam keadaan hidup? Biasanya untuk perokok itu untuk cangklong. Nah, ulama berbeda pendapat, ya. Menurut Imam Malik boleh, berdasarkan hadis ini boleh, karena yang dimaksud yang tidak boleh itu adalah al-lahm, yang tidak boleh itu dagingnya. Sementara tulang, ya, belalai itu termasuk dari tulang, ya, itu tidak termasuk daging sehingga boleh dimanfaatkan. Dan dia ketika dipotong tidak dianggap menyiksa. Tapi kalau dagingnya betapapun kecil dipotong, menyiksa, menyakitkan, berdarah. Itu menurut pendapat Imam Malik. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan tetap saja makruh, tidak boleh menggunakan. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat ulama, ya, memperluas dari sebuah penafsiran yang ada di dalam hadis ini, ya, dikorelasikan dengan surah An-Nahl ayat 80. Jadi yang masih menggunakan cangklong dengan belalai itu dihukumkan masih boleh, ya. Itulah hadis terakhir tentang pembahasan najis, dan kita akan masuk bab baru, babul aniyah, bab yang membicarakan tentang aniyah. Aniyah jamak dari ina, ya, wa huwa ma yuj'alu wi'aun li syai', setiap sesuatu yang dijadikan sebagai wadah untuk sesuatu. Jadi kalau disebut ina bisa jadi ember, bak, bisa juga bak besar, bak mandi, bathtub, ya, bisa jadi gelas dan lain sebagainya, ya, dalam pengertian ina. An Huzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari sahabat Huzaifah al-Yamani, ya, radhiyallahu anhu, bercerita ia bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah. Ini kalau lagi gini nggak enak ini. Di musim pandemi kita batuk diliatin orang. Aman Bapak Ibu, tadi diperiksa cuma 34, ya.
La tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah. Kalian jangan minum ya pada bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala taqulu fi sihafiha. Kalian jangan makan dengan menggunakan ya, sihaf itu sinun kabir, nampan yang besar. Kalau sekarang jangan menggunakan piring yang dibuat dari emas dan perak. Nah, kalau kita lihat itu di istana-istana, di kerajaan-kerajaan itu biasa itu piring gelas itu terbuat dari perak. Ya. Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi khusus litazyin, untuk berhias diri, ibu-ibu diperbolehkan. Jadi ibu-ibu boleh menggunakan semua logam mulia tanpa batas. Tetapi bagi laki-laki tidak boleh. Tetapi ibu-ibu juga tidak boleh menggunakan, walaupun boleh untuk berhias, untuk minum, untuk makan tidak boleh ya. Fa inna lahum fid dunya. Sesungguhnya emas dan perak itu lahum. Lahum itu untuk mereka orang-orang kafir ya di dunia ini. Walakum fil akhirah. Buat kalian, kata Nabi, orang Islam, orang yang beriman, nanti di akhirat boleh pakai emas, boleh pakai perak nanti ya. Sekarang tidak boleh. Ada orang mencari ilat. Kenapa ilatnya tidak boleh? Oh, ternyata sombong. Tidak boleh sombong, berarti terjadi kelas di masyarakat antara orang yang kaya dengan yang miskin. Kaum proletar seakan menjadi tersisih gitu. Ternyata menggunakan berlian boleh laki-laki. Ya, menggunakan zabarjat itu boleh laki-laki. Spinal boleh bagi laki-laki. Kalau begitu, ilatnya bukan kesombongan. Nah, Bapak saya sekalian, 15 abad laki-laki tidak boleh menggunakan emas, itu baru terjawab bahwa laki-laki kalau dia 24 jam nempel di tubuhnya emas, itu punya ya proses yang tidak bagus untuk kesehatannya. Sekian lama dia bisa terkena penyakit ini dan penyakit itu. Ada sebuah kajian yang ilmiah itu. Kenapa wanita boleh? Karena wanita menstruasi. Ya, jadi terbuang pengaruh sehingga dia diperbolehkan. Nah, itu ternyata 15 abad baru bisa dibuktikan secara ilmiah. Kenapa Nabi tidak menyebutkan? Seakan mengatakan begini, biarkan saja nanti yang membuktikan keilmuan. Sejarah akan membuktikan bagus ya kalau laki-laki tidak menggunakan. Bagi wanita boleh. Ya. Jadi kalau bapak pengen pakai emas, menstruasi boleh, ya. Nah, ada satu sarah yang dibuat oleh Imam An-Nawawi dengan kata-kata in aqdal ijma'u ala tahrimil akli wa syurbi wa syairil isti'malat fi ina'in dhahabin aw fiddatin. Ya, Imam Nawawi mengatakan sepakat para ulama haramnya makan dan minum dan segala penggunaan yang mengenai bejana terbuat dari emas dan perak. Illa riwayatan an Daud fi tahrim syurbi faqat. Ada periwayatan dalam riwayat Imam ya Abu Daud, Sunan Abi Daud, yang diharamkan itu cuma minum. Tidak disebutkan dengan makan. Wala'allahu lam yuballigh hadithu tahrimil akal. Bisa jadi bahwa pada periwayatan Sunan Abi Daud itu periwayatan tentang makan juga tidak boleh menggunakan emas itu belum sampai beritanya kepada beliau ketika dikodifikasi, ketika dikumpulkan. Nah, jadi artinya begini, saya pakai riwayat Abu Daud saja, yang tidak boleh itu minum umpamanya gitu, nggak boleh. Karena yang dimaksud itu juga termasuk makan.
Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam hal berbahasa khususnya menyangkut hukum itu ada yang disebut di dalam bahasa itu, di dalam ulumul hadis itu, di dalam ilmu tafsir dan ilmu hadis itu yang disebut dengan ya ijtihad aulawi. Ya, ijtihad aulawi. Bapak saya sekalian, kalau kita masuk ke pasar tradisional, kalau di mal-mal tidak terlihat, tapi pasar tradisional Majestic, Kebayoran Lama itu ditulis kalau mau toilet itu buang air besar 5.000, buang air kecil 2.000. Kemudian Bapak buang air besar, keluar bayarnya berapa? Mestinya 7.000, bukan 5.000, karena waktu dia buang air besar pasti pipis dia. Ada nggak orang uang air besar tanpa pipis? Dikaretin gitu supaya nggak keluar, supaya tetap 5.000. Nggak ada yang sanggup buang air besar tanpa buang air kecil, itu tidak akan pernah terjadi. Kalau terjadi, orang ini bermasalah dari sisi kesehatan. Nah ini namanya babul aula. Jadi pada ijtihad aulawi, kalau kencing ya tidak boleh, apalagi makan. Dan itu sudah include, sudah masuk di dalamnya, karena orang tidak bisa memisahkan antara kedua ini. Tapi kalau dia pipis, dia bisa tidak buang air besar. Nah, babul aulawi ini memberikan penjelasan kepada kita ketika minum tidak boleh, apalagi makan, ya, sesuatu yang sudah otomatis. Wala taqrabuz zina, kalian jangan mendekati zina. Teksnya jelas tuh, yang nggak boleh mendekati, melakukan boleh. Apa begitu maknanya? Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Ya, aulawi. Nah, di dalam sarah ini dijelaskan wala taqulu fi sihafiha wahya maduna qas'ah, itu sihaf itu ya tidak termasuk mangkok yang besar, ya, qaswah itu tadi. Ya. Wakila al hikmatu fin nahyi anhuma al khuyala wa kasru qulubil fuqara fatilkan mardudatun bi jawazi istimali aniyatiz jawahir ma'a annaha agla thamanan minaz zahabi wal fiddah. Ketika dikatakan bahwa hikmah larangannya itu adalah kesombongan, ya, kesombongan, dan bisa memecahkan perasaan, ya, menyakitkan perasaan orang-orang miskin itu, argumentasi ilat itu ternyata ditolak karena orang boleh menggunakan yang lebih mahal, ya, dan ma'anha aglat samanan, harganya lebih mahal lagi dari emas, yang namanya jamrud, ya, spinal dan lain sebagainya, itu batu-batu mulia itu lebih mahal lagi, diamond. Kenapa boleh? Nah, oleh karena itu Bapak saya sekalian, ulama mengatakan ini termasuk amrun ta'abbudi. Ada hal-hal yang kadang-kadang tidak dijelaskan, tetapi perkembangan nanti ilmu pengetahuan bisa membuktikan itu. Ya, apalagi ketika, ya, yang membuktikan itu ternyata bukan orang Islam. Seperti halnya kenapa tidak boleh makan babi? Ya, kenapa dilarang? Padahal kalau kita lihat pada agama-agama samawi sebelumnya, yang tidak boleh itu tidak disebutkan babi. Jadi kalau di dalam Injil itu disebutkan yang dimaksud adalah babi itu babi hutan yang tidak boleh, celeng yang tidak boleh. Ya. Nah, binatang yang tidak bersisik pada ajaran-ajaran yang sebelumnya itu tidak boleh. Jadi lele, patin, belut, sidap,
nggak boleh dimakan. Kenapa? Tidak ada sisiknya. Kemudian binatang yang jemarinya bersambung, bebek, entok, soang, nggak boleh dimakan. Haram hukumnya bagi ya pengikut agama-agama samawi sebelum turunnya Islam. Lalu Bapak saya sekalian, bagi umat Islam, bagi umat Nabi Muhammad itu dibolehkan semua, kecuali babi. Tetapi di dalam Islam itu tidak dibedakan antara babi yang di hutan dengan babi yang di ternak. Intinya tuh kalau yang putih itu ternakan, kalau yang di hutan itu yang hitam, yang liar itu tidak dibedakan. Nah itu ternyata juga diteliti, nggak boleh dimakan. Kalau dia mengkonsumsi terus menerus sekian puluh tahun, maka punya kans dalam tubuhnya untuk mendapatkan beberapa penyakit berat, diantaranya kanker. Jadi betapa hukum Islam itu bukan cuma aspek ta'abudi, ketundukan kepada Allah, tetapi memang manfaatnya luar biasa, ya. Nah, jadi ini tidak, ulama mengatakan, Syekh Muhajirin di sini mengatakan, wala makanatil maslahatu sharihatun mansusatun, tatkala masalah ini sudah jelas berdasarkan nas, la yuqasu ala tahrimi ghairiha minal awanin nafisah. Tidak boleh dikias keharaman menggunakan emas dan perak itu pada dua bejana yang diharamkan ini. Nggak boleh. Jadi umpamanya kalau orang gitu ya punya mobil dibungkus sama emas gitu. Kemarin ada ya orang kaya mobilnya dibungkus dengan berlian dan lain sebagainya, boleh nggak? Boleh secara hukum, tapi dia jatuh pada perbuatan yang lain, mubadzir, ya, dianggapnya berlebih-lebihan. Pada hukum asalnya dia tidak dilarang, tetapi termasuk mubadzir. Nah, jadi nggak boleh ketika dilarang hanya minum, yang dilarang makan berarti gelas dan piring, jangan dikias dengan tidak boleh menggunakan lain. Umpamanya ya bak air itu. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab-kitab fikih, di dalam kitab fikih itu ada air mustakmal, air yang tidak boleh dipergunakan dianggapnya. Tapi juga ada air yang makruh dipergunakan, dibenci digunakan. Apa itu? Ma'ul musyammas, air yang terjemur matahari. Orang-orang dulu di pematang sawah itu, air-air bening itu, para musafir itu dipakai buat minum. Sehingga di dalam hukum itu tidak boleh pipis di air yang diam, air yang tidak mengalir. Dikhawatirkan itu diminum. Bisa jadi untuk berwudu. Nah di sini masalah. Air yang kena matahari, terjemur matahari, kalau dipakai untuk kena kulitnya, maka dia sangat memungkinkan untuk kena penyakit belang. Kena penyakit belang. Bagaimana toren rumah kita itu di atas, di atap itu, dan itu kalau di siang tembok-tembok kita itu tanpa water heater itu langsung panas. Apakah termasuk dalam kajian kita ini? Jawabannya tidak. Jadi yang dimaksud bukan panas, tetapi bersentuhannya langsung matahari kepada air, dan itu panas. Ternyata di situ Allah memberikan isyarat, air yang kelihatannya permukaannya rata itu sesungguhnya dia punya pori-pori dan itu menyimpan. Dan benar ketika diteliti di Jepang, air yang dibacakan itu tersimpan. Air yang dibaca mantra-mantra itu disimpan sehingga terbedakan ketika dibacakan sumpahan dengan doa-doa yang kebaikan itu terjadi, ya, molekulnya berbeda. Nah, di dalam Islam nggak boleh menggunakan air al-musammas kecuali emas. Jadi umpamanya gini, ada bak besar diisi air, kena matahari, kemudian panas,
itu boleh dipergunakan untuk wudhu, karena dia tidak termasuk makan dan minum, boleh untuk berwudhu dan tidak secara analisis tidak memungkinkan dia akan terkena penyakit belang. Jadi berbeda, ya. Nah, ini sebuah istiqra, sebuah kajian yang dilakukan oleh ulama yang sangat luar biasa, ya. Tinggal lagi kalau dalam ahli biologi tentunya bisa diperdalam lagi kajian yang dibahas tentang ya penggunaan air. Ketika diminum, dimakan tidak boleh, tetapi ketika dia musammaj justru boleh. Tapi kalau dia menggunakan logam lain, maaf, aluminium, besi, kalau dulu itu yang kuning apa ya? Tembaga, nah itu malah nggak boleh. Baros, ya, belang nanti kulitnya, jelek, sehingga di dalam Islam tidak diperbolehkan. Baik, kita masuk hadis yang berikutnya, hadis nomor 2. Wan Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi yashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Hadis diriwayatkan dari Ummu Salamah, ya, berceritakan ia bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, allazi yashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah, orang yang minum menggunakan bejana dari emas dan perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, sesungguhnya bergolak di perutnya itu neraka jahanam. Padahal kita pegang, nggak ada pengaruh apa-apa, hausnya bisa jadi hilang, ya, hausnya bisa jadi hilang. Tetapi Nabi pada menceritakan, meriwayatkan ini Ummu Salamah bahwa Nabi bilang yujarjir fi batnihin nar, sama saja dia memasukkan bara api, kemudian bara itu menjadi besar dan membakar dirinya. Nah, ini sebuah pemahaman yang metafisika, karena secara fisika tidak ada yang terbakar dia. Subhanallah, masih banyak rahasia-rahasia yang Allah tetapkan, nabinya menjelaskan, menyampaikan kepada kita, hanya sebagian kecil saja yang terbuka, ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu kecuali sedikit, enggak banyak yang diberikan. Jadi kadang ya kita suka mencari-cari ya pemahaman-pemahaman, silakan saja ketika itu pemahaman ilatnya itu dalam rangka menenangkan sehingga yakin benar untuk meninggalkan, itu boleh. Tapi ketika dikatakan kalau dia minum sama saja memasukkan api neraka ke dalam tubuhnya, tidak ada yang terbakar, ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini sebuah hal yang jelas menegaskan hadis ini kepada hadis-hadis yang sebelumnya, bahwa dalam ibadah itu, dalam hukum Islam itu ada yang amrun ta'abudi. Kalau sudah masuk amrun ta'abudi, nggak usah perankan akal kita. Tapi kalau amrun ta'akuli yang berdimensi rasional, maka dia mesti dipikirkan. Karena di satu tempat belum tentu sama kebutuhan, ya, dan penggunaannya. Seperti zakat, di zaman Nabi orang zakat bayar kurma, bayar gandum, maka kita itu termasuk amrun ta'akuli, nggak perlu memberikan kurma, tapi kita membelinya beras, ya, itu termasuk amrun ta'akuli. Tetapi kalau sudah menyangkut hal-hal yang semacam ini, amrun ta'abudi, ketaatan, ketundukan kita yang diminta. Sudah, tundukkan saja kepala kita, yakinkan saja bahwa itu pasti Tuhan punya, ingin melihat tingkat ketundukan kita, ya. Bapak saudara sekalian, pernah suatu saat ada ketika Nabi pernah menyampaikan ini,
Ada sahabat yang mungkin belum terlalu memberikan atensi secara penuh. Ada beberapa orang sedang berkumpul sahabat Nabi gitu, berdialog gitu, tapi yang satu itu pakai cincin emas. Rasul pas lewat situ kemudian dipegang, ahadzal zahab, ini emas? Naam ya Rasul. Diambil emasnya dari jari orang itu, diambil, dilemparkan. Orang itu semuanya nunduk, diam. Kemudian Rasul berpamitan pergi. Kata temannya yang lain, ambil, jual, uangnya kasih istrimu. Kalau dijual itu 20 juta kira-kira. Kata yang satu lagi bilang, ambil, yang haram kamu tidak boleh memakainya. Kamu kasih istrimu atau kamu kasih anakmu yang perempuan. Bener nggak nih Pak? Pendapat dua ini bener nggak? Bener dong. Kan yang nggak boleh laki dan yang nggak boleh dipakai. Kalau dijual kan boleh jadi uang. Malah kalau bapak nggak ambil, istri bapak tahu 20 juta, wow, dibego-begoin bapak. Bapak bego itu. Nah, bapak saya sekalian, banyaknya yang mempengaruhi sahabat yang saat ini mengatakan, aku tidak akan mengambil, la akhudhu ma'anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam yatrah. Aku tidak akan mengambil sesuatu yang Nabi sudah membuangnya, padahal punya dia. Ini kalau kita lihat tingkat ketundukan para sahabat itu seperti itu. Akalnya mengatakan benar tuh pendapat, jual aja 20 juta, 30 juta kasih istrinya. Jungkir balik, seneng. Kasih anaknya yang perempuan boleh. Ma'akhudzu ma yutrah. Aku tidak akan ambil sesuatu yang dibuang. Nggak mau, sudah dibuang Nabi. Kalau ada bapak ngambil nggak tuh? 20 gram. Subhanallah, 20 juta. Ini yang saya maksud dengan amrun ta'abbudi. Orang itu ya sudah, kalau nabinya bilang nggak boleh, ya sudah nggak boleh. Dia tidak lagi perankan akal. Jadi jangan heran ketika diukur tingkat keimanan mereka itu super. Ya, super. Walaupun secara hukum sebenarnya boleh. Karena yang tidak boleh memakai. Ya, kalau dijual boleh. Ya. Kita lanjutkan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bercerita ia bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tubighal ihabu faqad tahura. Apabila disamak kulit binatang, maka hukumnya suci. Ya. Akhrajahu Muslimun wa indal arba'ati ayyuma ihabin dubigha. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim, sahih hadisnya, dan pada 4 riwayat hadis ayyuma ihabin dubigha. Ihab, yang dimaksud dengan ilhab, al-jidul ladzi lam yudbagh, semua kulit yang masih asli belum disamak. Fa idza dubigha sumia qurbah au shannan. Apabila sudah disamak, maka dia disebutnya qurbah, kulit yang sudah boleh dipergunakan. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini berarti ayyuma ihabin dubigha berarti semua binatang. Macan haram dimakannya, tapi kulitnya disamak boleh dipakai. Ular, buaya haram dimakan, tetapi kulitnya kalau disamak boleh dimakan. Bapak sekalian, kalau
pernah ke Merauke, ya, Papua. Di sana itu penduduk lokal itu mencari buaya besar-besar. Kemudian di sana dijadikan tas, ya, dompet, sepatu, lain sebagainya. Sudah jadi tapi tidak diberi merek, dikirim Australia. Orang Australia nanti yang kasih merek, kemudian dia jual. Nah, ada orang pakai dari ular, ya. Kemudian temennya bilang nggak boleh itu, najis. Kata yang pakai nih, masa najis? Iya najis, itu kan nggak boleh dimakan gitu. Ya, kemudian dilepas. Saya bilang sini buat saya. Wah, bawa Taman Puring, selesai ini. Jadi Bapak saya sekalian, yang tidak boleh itu dikonsumsi. Jadi kalau dikatakan haram itu harus ditafsir. Ya, harus ditafsir. Begitu juga ketika dinyatakan suci, itu maknanya tidak semua boleh dimakan. Anjing menurut Imam Malik itu suci. Tetapi dia ulama Malikiyah sependapat tidak boleh dimakan. Tapi dipegang dalam keadaan basah, liurnya nggak ada masalah. Terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik dalam mensikapi tentang anjing itu sendiri. Nah, itu biasa ya, terjadi perbedaan yang semacam itu. Tapi kulitnya selain anjing dan babi itu boleh. Ya, semua binatang, apa itu, toke dan lain sebagainya yang punya warna-warni indah itu boleh aja. Ya, yang tidak boleh itu adalah anjing sama babi saja yang tidak boleh. Wa an Salamah bin Muhabbik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Salamah bin Muhabbik, beliau menceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibahu juludil maitati tuhuruha. Ya, disamaknya kulit bangkai maka hukumnya suci. Shahih Ibnu Hibban, disahihkan hadis ini ya menurut Ibnu Hibban. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, memang pada hadis nanti kita akan lihat ini pada hadis berikutnya, dari riwayat Maimunah qalat marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurruna. Nabi pernah lewat, dalam satu riwayat Nabi lewat dekat pasar, dilihat ada seekor kambing yang didiamkan gitu, tidak dihiraukan, mati gitu bangkainya. Faqala law akhaztum ihabaha. Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak mengambil kulitnya? Padahal itu mati, kambing itu bangkai. Faqalu innaha maitah. Sahabat mengatakan itu bangkai ya Rasul. Qala yutahhiruha al-ma'u wal quraz. Dia bisa disucikan kulitnya itu dengan air dan kuraz. Kuraz itu nama tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan yang biasa lazim di kota Mekah itu dipakai untuk menyamak. Kalau kita ini di sini biasanya kalau menyamak itu pakai garam, daun bidara, ya, daun bidara. Maaf nih, kotoran burung dara. Dia walaupun dia najis, sesama najis, tetapi untuk membersihkan, ya, dan mengangkat tetelan itu, daging-daging itu dia bisa. Ukurannya Bapak sekalian, kalau kita mau melakukan samak ya, kalau teknologi itu kan langsung diseset masuk ke mesin, dipotong diri seset gitu udah langsung hilang. Itu samaknya sempurna. Kalau kita kasih garam, ya, kasih daun bidara atau segala sesuatu yang sepet, ya, atau tai burung dara, kita jemur kering. Kemudian potong bagian yang naik itu dari daging-daging tersisa, potong semua. Apakah ini sudah suci apa belum? Cuci, sikat, cuci yang bersih.
kemudian lepas saja gitu di tanah. Apabila lalat datang tapi tidak bau dan tidak ya ada belatung, berarti dia hukumnya suci. Nah, jadi apakah dia itu binatang makul, binatang yang dimakan, atau binatang yang tidak dimakan selain babi dan anjing, boleh dipergunakan kulitnya. Maka ini juga hadis mendukung dari penjelasan yang tadi, termasuk taring ya, taring macan, taring gajah itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu adalah darahnya, dagingnya yang tidak dibolehkan. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, di sini ada syarah. Jadi dibilang waqadis ya istau'abal fuqaha'u jami'a ma yajuzu lidabghi min tinin wa zarki hamamin wa milhin. Ulama memperluas pemahamannya bahwa diperbolehkan itu menyamak itu mintin dengan menggunakan tanah ya, wa zarki hammam, kemudian tai burung dara, wa milhin garam, wa absin wa yazilu jursumul fudalat min jildil madu ya, kemudian segala sesuatu yang sepet, daun-daun yang sepet, maka itu bisa menghilangkan daging yang masih nempel. Ketika dibuang maka itu sudah bisa dipakai. Kalau kita lihat ya, orang-orang tua kita dulu ya, bapak kita, ibu kita, tapi yang sering tuh ibu, karena ibu sholatnya di rumah. Dulu kan belum sebanyak sekarang ini sajadah, maka mereka orang-orang tua kita itu menggunakan alat sholatnya itu kulit kambing ya, kalau yang kaya kulit macan ya. Saya dulu pernah dekat dengan salah seorang calon gubernur DKI ya, Jenderal M. Sanif ya. Itu dia entah gimana, saya tidak sempat bertanya. Kalau duduk di mobil kulitnya kulit macan, nanti kalau dia ada di ini diangkat itu, jadi duduknya di atas itu, mungkin supaya seperti macan, wallahu alam bissawab. Tapi yang jelas halal dipergunakan, yang tidak boleh dimakan. Jadi maksudnya gini, kalau itu boleh dipakai, direbus, kemudian dijadiin kerupuk kulit, ya nggak boleh. Karena hukum memakan tidak sama dengan hukum menggunakan. Ya, sama juga ya, ganja itu haram, najis kalau dipergunakan. Tapi kalau cuma dibawa dikantongin sholatnya sah, karena dia tidak najis. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini silakan bagi ada yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang baru saja dijelaskan, kami minta tolong diulang kembali mengenai masalah kulit untuk dimakan dijadikan kerupuk itu bagaimana tadi, ini kurang jelas tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi Nabi mengatakan ya, ayyuhuma ihabin dubigha, kulit apa saja yang disamak boleh dimakan. Artinya kalau kulit kambing kan dagingnya memang dimakan, ular, macan, gajah haram dimakan, buaya ya nggak boleh dimakan, tapi kulitnya halal dipergunakan, halal tuh. Bagaimana kalau ini direbus, udah empuk, dipotong kecil-kecil, dijemur, dijadiin kerupuk kulit, kan halal tadi tuh. Jawabannya haram dimakan.
karena dia halalnya hanya dipergunakan. Tapi kalau dimakan tidak boleh. Ya, itu Pak yang dimaksud. Ayyuma ihabin dubigha. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubungan dengan hadis nomor 13 tadi Ustaz tentang najis. Tadi disampaikan bahwa mengambil suatu manfaat daging ataupun bagian daripada tubuh hewan itulah najis kecuali tulang. Nah, bagaimana berkaitan dengan manusia yang menggunakan suatu organ tubuh atau itu hati atau itu bagai jantung ataupun darah untuk digunakan dimanfaatkan untuk manusia lainnya gitu. Apakah itu ada unsur najis dan bagaimana kondisi daripada pemakaian pemanfaatan dari organ tersebut. Yang kedua berkaitan dengan emas. Jika seorang itu adalah penggemar berat emas dan mungkin juga dia punya tambang ataupun punya profesi sebagai pengusaha emas, nah bagaimana dia menyikapnya bahwa misalnya dia menggunakan ornamen atau cincin ataupun jam tangan atau apa yang dilapisi dengan emas, padahal di dalamnya bukannya emas murni. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak investasi gold itu boleh. Investasi, ya, beli emas batangan itu boleh, buat investasi. Yang nggak boleh itu dipakai, ya. Tapi dia sebagai alat tukar, jadi dirham itu di zaman Nabi dipergunakan. Dirham itu digunakan, dinar digunakan, walaupun ditangkap nih. Di Depok ditangkap. Kenapa? Itu bukan alat bayar yang sah di Indonesia. Dolar? Apakah alat bayar dolar? Ya. Oh, itu kan eksklusif, tidak secara umum. Saya ingat betul kalau ngajak anak-anak ya ke tempat mainan itu, kita mau masuk area bermain itu, uang itu ditukar dengan koin, dibuat dari stainless steel gitu. Nggak boleh bayar uang, tapi nggak ditangkap karena tidak ada bau-bau Islam. Kan itu berlaku juga lokal. Dulu di sini di Bintaro ada Sugul Lail, pasar malam pada zaman itu biasa datang tukar uang dinar dirham, belanja selesai tukar lagi rupiah gitu. Menghidupkan budaya yang pernah terjadi gitu. Nah, kembali kepada emas, jadi yang tidak boleh dipakai laki-laki itu tidak boleh dipakai dalam arti di cincin nempel di tubuh atau minuman atau makanan, itu laki-laki. Ibu-ibu makan minum tidak boleh, tapi memakainya boleh. Ya. Laki-laki tidak boleh. Jadi investasinya itu seperti itu yang dipakai. Nah, ada budaya yang berkembang, Bapak Saudara sekalian. Orang Islam itu kalau melamar pernikahan, ibu dari laki-laki itu membawa emas kemudian dimasukkan ke calon menantunya itu. Waktu kawin gitu juga yang masuk gitu. Itu berarti sudah dilamar, sudah diikat. Kalau sekarang pernikahan itu, saya nikahkan kau kepada putri saya dengan mas kawin 20 gram tunai, saya terima nikahnya, dek, selesai, doa. Waktu diberikan mas kawinnya berapa? Cuma 10, karena cincinnya 2. Yang laki pakai juga. Itu curang, katanya 20. Kok ngasihnya cuma 10? Kalau yang perempuannya anak saya bilang gini, nggak jadi ya kalau ini kurang. Betul? Pertama nilai 20 dikasihnya 10. Yang kedua Nabi bilang nggak boleh. Kenapa kita mesti menghidupkan budaya yang bukan budaya kita? Itu kan Eropa punya tuh, ya, jangan.
Kata yang wanitanya gini, nggak apa-apa Pak Ustadz, saya ridho tuh separuh sama dia. Kenapa? Supaya kemana-mana orang ngerti kalau dia sudah punya istri. Gampang, di luar mah dilepas, dikantongin. Ukurannya jangan seperti itu, mengikat laki-laki. Bu, kalau mau ikut nih, mau ikat laki-laki nggak usah pakai dikasih cincin. Ada rahasianya. Pokoknya muter aja dia di rumah ibu. Tapi ibu harus ke rumah saya. Bawa kambing satu. Ibu sholat malam. Ibu sholat malam, ibu doakan suami ibu. Udah upek aja itu. Gak kemana-mana dia. Ada orang katanya ketekin gitu, kasih makan. Enggak perlu begitu. Ya, ibu sholat malam juga tumbang itu tiang besi itu. Ya, ini terpaksa nih kita buka rahasianya nih, buat ibu-ibu bisa jaga itu ya. Jadi nggak perlu itu, jangan melanggar. Mesti dihilangkan itu suami istri pakai emas. Hadisnya jelas banget, yujarjiru fi batnihi nar. Ya. Nah, bagaimana dengan Rolex dengan beberapa ada mutiaranya, ada diamond, kemudian ada emasnya, jam. Ya jangan beli yang itu. Masih banyak yang lain yang nilainya besar tapi tidak melanggar syariat. Ya, itu jual aja Pak. Yang satu lagi pertanyaan tadi apa? Pertama. Tentang najis, tadi kan disampaikan bahwa memanfaatkan anggota daripada hewan itu ya. Ya, bagaimana memanfaatkan anggota tubuh manusia ya yang dicangkok untuk kepentingan orang lain. Saya waktu kuliah di Yogyakarta, ini maaf nih ya, ada teman-teman yang dari daerah mau ujian. Dulu kan kuliah itu 6 tahun Pak, zaman saya itu belum ada S1, 3 tahun sarjana muda tambah 3 tahun lagi baru sarjana penuh, nggak ada S2, tidak ada S3. Nah, teman-teman kita yang dari daerah itu ketika suruh pulang karena bapaknya sudah tidak mampu lagi, menjual ginjal. Apakah halal? Jawabannya haram. Nggak boleh, karena itu termasuk mengambil ketika hidup, terlebih lagi ketika itu manusia. Nah, sekarang taruh dah ada orang yang kecelakaan kemudian mendonasikan itu. Ibu bapak saya sekalian, pernah dengar gak ada orang yang dicangkok jantungnya? Ini sebelum masuk ya, cuma refresh supaya kita semakin segar ingatan kita. Jantung yang dicangkok dari orang lain itu, ketika dia berhubungan sama istrinya itu, istrinya bilang gini, kok enggak seperti yang lalu-lalu gitu. Memperlakukannya itu. Ketika ada punya orang lain itu perilakunya terpengaruh juga. Nah, ulama mengatakan kalau diambil semasa hidup hukumnya haram. Tapi kalau dia berwasiat, apabila saya sudah meninggal, saya ingat betul waktu itu ketika majelis ulama banyak penolakan ketika mau mengeluarkan fatwa tentang sodakoh dengan organ tubuh ya pada masa kalau tidak salah Kiai Haji Hasan Basri, kalau tidak salah setelah Buya Hamka itu, pada waktu itu banyak dan orang termasuk artis-artis itu, orang-orang terkenal, pelawak, Edisut dan lain sebagainya, mereka membuat pernyataan kalau saya meninggal mata, hati, semua itu, jantung, ginjal saya sedekahkan. Ya, saya sedekahkan.
Nah, ulama berpendapat dengan dua berpendirian. Ada yang mengatakan tidak boleh, bukan lantaran dia masih tidak dibedakan antara hidup dan mati, tetapi dianggapnya itu menyakiti. Karena ada hadis bunyinya begini, al-mayyitu kahayatih. Mayit itu dia merasa sakit seperti sakitnya ketika dia hidup. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau orang tua kita meninggal pakai gigi emas, ya, orang Jakarta, Madura, Jawa Tengah itu biasa kalau kaya giginya emas. Waktu ibunya sakarat, anaknya udah hitung berapa giginya, ya, atas bawah. Ketika meninggal boleh tidak diambil ini emasnya. Nah, Islam mengatakan dilihat saja, ketok aja gini. Kalau goyang boleh diambil, ya, termasuk gigi palsu. Kalau dia meninggal, ketok aja, goyang, lepas. Tapi kalau dia ditarik sakit, maka dia hukumnya seperti kehidupan, dia nggak boleh. Ada yang bilang sayang, jumlahnya besar, angkanya besar. Nah, jadi Bapak saya sekalian yang berbahagia, jadi tentang organ tubuh itu umumnya ulama mengatakan boleh, tetapi banyak ulama-ulama yang mengatakan bahwa dia berdasarkan hadis al-mayyitu kahayati, orang yang sudah meninggal itu ya seperti ketika dia hidup, maka tidak membolehkan. Tapi umumnya ulama boleh, ya, karena dianggap lebih bermanfaat, ya, lebih bermanfaat. Jawabannya itu dua pendapat, dan yang jumhur ulama boleh, tapi ulama yang mengatakan dia sama seperti kehidupannya tidak boleh. Cukup Pak? Baik, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba'. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Gimana Pak? Gimana? Sekarang ini kan ada emas putih. Nah, termasuk nggak ini? Kecuali emas Jawa gitu. Ya, apakah emas putih itu termasuk, ya, dalam pengertian emas yang dimaksud ini? Sama tuh ya, kalau kita lihat di dalam pembahasannya itu ada ulama mengatakan di zaman Nabi kan belum ditemukan emas putih. Dia termasuk logam mulia yang dikelompokkan, yang dilevelkan, yang dikelompokkan serumpun dengan emas. Ya, tetapi dia sebenarnya unsurnya itu sudah campuran. Ya, sudah tidak murni. Nah, ulama-ulama mengatakan kalau dia tidak murni itu pada ukuran lil hajat, maka dia diperbolehkan. Jadi ceritanya itu begini, pernah Nabi gelasnya itu pegangannya patah. Jadi zaman Nabi itu, ya, gelasnya patah, kemudian diambil perak, diikatlah di sini, ya, sehingga bisa dipegang seperti ini. Ini oleh ulama-ulama hadis dikatakan hadzal hadis yadullu alal hajah. Hadis ini menjelaskan bahwa ini kebutuhan. Jadi ulama-ulama mengatakan, ada kaidah usul fikih mengatakan al hajatu fi bimanzilati darurah. Kebutuhan yang mendesak itu kedudukannya sama dengan darurat. Bagaimana hukum darurat? Ad-darurah tubihul mahzurah. Darurat itu membolehkan yang dilarang. Ya.
itu lil hajat. Nah, sama dengan emas putih itu tadi. Ulama mengatakan ya sama emas karena dia serumpun. Tetapi ulama yang lain mengatakan enggak, dia campuran. Ya, tidak murni, bukan emas itu. Ya, saya kira itu jawabannya. Baik, terima kasih.